Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala yang telah melimpahkan rahmat serta hidayahnya kepada kita, sehingga alhamdulillah kita masih diberi kenikmatan, keimanan, kesehatan, keselamatan, sehingga kita bisa beribadah secara maksimal sampai hari ini, sampai detik ini, dan rizki terus mengalir sampai detik ini. Salawat serta salam senantiasa kita aturkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang kita nantikan syafaatnya di yaumil akhir nanti. Amin. Kaum muslimin muslimat yang dimuliakan Allah, kali ini kita akan mengambil hikmah dari cerita kisah nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad. Kita lanjutkan. Kalau pada video yang lalu kita pernah membahas tentang Nabi Hud beserta kaum Ad, pada kesempatan kali ini kita akan membahas kelanjutannya, yaitu Nabi Soleh dengan kaumnya Nabi Tsamud. Bagi yang belum pernah melihat video tentang Nabi Hud, nanti bisa melihat pada deskripsi. Kaum muslimin muslimat yang dimuliakan Allah, kaum Tsamud di sini berkembang dimulai dari setelah kaum Nabi Hud yang beriman kepada Allah, diselamatkan Allah dari azabnya. Kemudian mereka pindah ke suatu tempat dan beranak pinak. Salah satunya adalah berkembang yaitu kaum Tsamud. Karakteristik mereka hampir sama. Mereka orangnya besar, tinggi besar, kuat, gagah. Hanya untuk kaum Tsamud ini dia sudah diberi pengetahuan yang lebih. Dia memiliki kemampuan di dalam seni bangunan. Jadi keistimewaan kaum Tsamud di sini, dia sanggup membuat bukit-bukit itu menjadi sebuah rumah. Mereka pahat kemudian menjadi sebuah rumah. Ini kaum Tsamud. Nah, dalam kehidupan kaum Tsamud di sini hidup diutus Nabiullah Soleh. Beliau mendakwahkan sama seperti kaum-kaum sebelumnya. Awalnya mereka itu posisinya adalah beriman, kemudian lama-kelamaan mereka menjadi kafir kembali dengan menyembah berhala-berhala. Oleh karena itu di sini Allah mengutus Nabi Soleh alaihissalam untuk meluruskan kembali ke arah jalan yang diridhai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Di dalam perjalanannya di sini Nabi Soleh kemudian diberi mukjizat. Beliau memukulkan tongkat ke sebuah batu, maka dari batu tersebut muncullah seekor unta. Unta ini dijadikan sebagai ujian dari Allah kepada kaum Tsamud yang pada saat itu terkenal dia itu suka bermewah-mewahan, kemudian berfoya-foya, karena memang mereka diberikan kelebihan dalam hal bisa bercocok tanam dengan sempurna, membangun pengairan sawah dan sebagainya, serta berhasil membuat bukit-bukit menjadi sebuah rumah. Di dalam pesannya Nabi Soleh
mengajak kaumnya untuk bisa berbagi dengan unta tersebut, yaitu berbagi dalam hal air dan penghidupan yang lainnya. Jadi sehari untuk unta tersebut, sehari untuk kaum Tsamud. Dan di sini sebagai penghargaannya, kaum Tsamud dipersilahkan untuk mengambil susu yang dikeluarkan oleh unta tersebut. Inilah ujian yang disampaikan Allah, dan ternyata di sini kaum Tsamud ada beberapa yang mereka itu kemudian beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, tetapi ada juga yang tetap di dalam kekafiran. Nah, orang-orang yang kafir ini kemudian dengan sombongnya mereka tidak mau untuk melakukan berbagi seperti itu, maka kemudian dibunuhlah unta tersebut. Kemudian setelah dibunuh, mereka pun dengan sombongnya berkata kepada Nabi Shaleh alaihissalam, menantang mana azab yang selalu disampaikan oleh Nabi Shaleh alaihi salam. Nah, di sini Allah pun kemudian menyampaikan kepada Nabi Shaleh alaihi salam tentang azab tersebut, dan benarlah apa yang disampaikan oleh Nabi Shaleh, azab itu pun datang. Bagaimana azab itu datang kepada kaum Tsamud? Dengan Allah mengguncangkan bumi sehingga mereka semua bergelimpangan meninggal di dalam rumah mereka dalam kondisi yang sangat mengenaskan. Apa hikmah yang bisa kita petik dari kaum Tsamud ini? Sama seperti kaum Nabi Hud alaihi salam. Yang pertama, kita di sini digarisbawahi memang kita apabila memiliki suatu keunggulan, kita tidak boleh menyombongkan diri. Lalu yang kedua adalah kita selalu mensyukuri nikmat yang telah Allah berikan dengan kita berusaha untuk selalu bisa berbagi kepada sesama, terutama berbagi kepada mereka orang-orang yang lemah, lebih lemah daripada kita. Kemudian kita juga harus memiliki rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang telah dianugerahkan kepada kita. Lalu kita juga ketika ada sesuatu peluang, di sini hikmahnya adalah tidak boleh serakah. Sehingga kita ini selalu mengingat setiap kali kita memperoleh sesuatu, belum tentu ini adalah hak kita 100%. Lalu yang berikutnya adalah kaum Tsamud itu termasuk yang disombongkannya adalah mereka itu hidup di dalam sebuah bukit-bukit yang mereka pahat, dan mereka merasa tidak akan mungkin bisa kena azab dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini juga perlu menjadi iktibar bagi kita bahwa yang namanya kematian itu bisa datang kapanpun, dimanapun, dalam kondisi apapun. Dari saya cukup sekian. Akhirul kalam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.